Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Lalisa Yukolamsa Subakti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sedang berada bersama Dr. Ladila Persia Bintanggan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Dokter karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya mengenai kesehatan anak muda zaman sekarang. Nah, sebagai dokter yang aktif, tentunya Anda sudah memiliki banyak pengalaman dalam menangani pasien dari berbagai kalangan usia. Nah, berbicara tentang usia, saya melihat bahwa anak muda zaman sekarang itu banyak yang mengalami keluhan kesehatan dan biasanya itu berawal dari hal yang sepele. Nah, yang ingin saya tanyakan, biasanya apa saja nih keluhan kesehatan pada anak muda zaman sekarang yang paling sering Anda tangani di rumah sakit dan apa saja faktor risikonya? Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk Louisa sudah memberikan kesempatan kepada saya. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi juga ya sekalian ya. Jadi selama saya bertugas itu banyak sekali pasien dari berbagai kalangan usia tentunya. Cuma kalau misalnya pasien dari kalangan usia muda, terutama kesibukannya itu masih kayak seperti bersekolah atau kuliah atau bahkan yang sudah bekerja, sering datang itu ke IGD dengan keluhan berupa gejala-gejala yang mengarah ke gangguan saluran pencernaan bagian atas gitu ya, terutama di bagian ulu hati hingga ke perut kiri bagian atas. Nah, biasanya kita orang medis ini bilangnya ini dyspep atau yang biasanya dikenal dengan emah gitu, emah. Jadi paling sering anak muda itu datang dengan keluhan-keluhan seperti itu. Nah, faktor risiko tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya dispepsia ini sebenarnya itu ada dua bagian, ada yang fungsional, ada yang organik ya. Jadi kalau misalnya pembagian ini tuh diketahui setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya pasien-pasien yang punya indikasi pemeriksaan lebih lanjut berupa endoskopi itu baru dilakukan endoskopi gitu ya kan. Perbedaannya itu ada yang kalau misalnya yang organik itu dia ada temukan kelainan pada permukaan lambungnya, jadi itu bisa berupa iritasi bahkan sampai luka gitu ya. Faktor resikonya itu sendiri bisa penggunaan obat anti nyeri atau penggunaan penggunaan anti nyeri yang ataupun bahan-bahan apapun itu yang dapat mengiritasi atau membuat kerusakan pada permukaan lambung. Sedangkan itu tadi yang organik. Sedangkan kalau fungsional itu dia setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada ditemukan kelainan apapun di permukaan lambungnya, jadi permukaan lambungnya baik. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan masalah psikis, jadi stres yang tinggi ataupun tekanan, contohnya gangguan-gangguan depresi gitu. Cuman kalau pada anak muda tuh biasanya setelah kita lakukan anamnesis, tanya jawab ya, paling sering itu dikarenakan pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat, contohnya adalah yang paling faktor utamanya yang paling memungkinkan itu adalah jam makan yang tidak teratur, kemudian didukung dengan tingkat stres yang tinggi, ya kan? Diikuti juga dengan makanan yang dikonsumsi bukanlah makanan yang sehat, gitu. Jadi itu faktor risiko yang paling sering ditemukan pada anak usia muda, gitu ya. Selain itu juga kita juga mengetahui bahwa semakin kesini kan paparan alkohol dan juga rokok itu di usia muda semakin tinggi ya, sedangkan rokok dan juga alkohol itu faktor resiko untuk dispepsia ini gitu. Oke Kak, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita memiliki gejala penyakit tersebut dan apa saja biasanya tanda-tanda awal yang harus diwaspadai? Gejala apa ya utama yang gimana? Gejala awalnya penyakit tersebut dan tanda-tanda yang harus diwaspadai? Gejala awal ya, mungkin kalau awal tuh pasien itu sering ini keluhan tidak nyaman di ulu hati bagian perut bagian atas ini, terus diikuti dengan rasa sering sendawa juga bisa, atau rasanya tuh kayak begah, rasa cepat kenyang setelah makan. Cuman pasien itu sering datang ke IGD kalau misalnya gejalanya udah nggak bisa dia tahan. Paling sering itu nyeri ulu hati, khasnya itu rasanya perih kayak bakar. Atau bahkan pasien itu bisa sampai sesak napas karena asam lambung ini bisa naik sampai ke dada, jadi rasanya itu esok. Jadi pasien sering juga datang dengan saya sakit perut di bagian ulu hati, rasanya tuh perih, saya rasa juga sesak napas, bahkan bisa sampai muntah. Gitu. Kalau misalnya tanda-tanda yang harus diwaspadai ya, jadi dispepsia ini kalau memang sudah berlangsung dengan lama, kemudian sudah diobati dan
modifikasi gaya hidup sehat tidak membaik, kemudian juga ada tanda-tanda warning sign kita bilangnya, contohnya muntah-muntah hebat atau pasiennya sudah penurunan berat badan drastis, itu juga harus menjadi apa ya, kita harus jadi aware gitu, oh ini ada yang salah dan kita harus segera ke dokter gitu. Oke, untuk yang terakhir, apa pesan yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada anak muda untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, serta apa saja tips yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup? Oke, jadi kalau misalnya ini kita berbicara dari dispepsianya ya. Jadi tadi kan saya bilang faktor risiko yang paling penting adalah jam makan yang tidak teratur, kemudian tingkat stres dan juga konsumsi makanan yang tidak sehat. Jadi sebenarnya konsepnya mudah gitu, hanya perlu memperbaiki pola hidup, jadi pola hidup yang lebih sehat. Nah, kalau kita bahas kenapa sih makanan yang jam makan yang tidak teratur itu dapat mempengaruhi ataupun beresiko jadi dispepsia, karena lambung kita ini sudah diatur sedemikian rupa, dia akan bekerja terus menerus ada atau tidak adanya makanan. Jadi kalau tidak ada makanan dalam lambung, otomatis asam lambung ini akan mengiritasi dengan mudah mukosa lambungnya. Jadi konsepnya kalau sudah ada dia sakit dispepsia ini atau sakit MAH, apalagi sudah sering, lebih baik itu frekuensi makannya ditambah, jadi frekuensinya sering tapi dengan kuantiti ataupun jumlah makanannya yang sedikit gitu. Jadi kita meminimalisir lambung ini dalam keadaan kosong gitu, jangan sampai terlalu lama kosongnya. Kemudian mungkin juga bisa meningkatkan kualitas hidup dengan cara berolahraga, melakukan hobi-hobi yang dia suka supaya ini menurunkan tingkat stres, karena menurut penelitian stres ini juga dapat meningkatkan produksi asam lambung dan juga mempengaruhi mobilitas atau pergerakan lambung itu sendiri. Nah, dan yang terakhir mungkin pesan saya adalah mengkonsumsi makanan yang sehat ya, jadi tidak terlalu pedas, tidak terlalu berlemak, tidak terlalu asam, apalagi zaman sekarang anak muda tuh zamannya kopi ya, sedangkan kafein itu cukup cepat untuk meningkatkan asam lambung seperti itu sih. Dan yang paling terakhir mungkin ya jauhi alkohol dan juga rokok ya. Gitu. Baiklah Kak, terima kasih atas informasi dan waktu serta penjelasannya tentang penyakit anak muda, bahwa dari perbincangan kita ini dapat disimpulkan bahwa dispepsia atau MAH tadi dapat terjadi karena beberapa faktor termasuk gaya hidup dan pola makan yang kurang seimbang. Untuk mencegah dispepsia, kita perlu melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan menghindari faktor-faktor risiko yang telah disebutkan tadi. Nah, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi anak muda untuk selalu menjaga kesehatannya. Saya Lalu Satu Kolam Sasubakti beserta Dr. Ladila pamit undur diri. Terima kasih.